Menunda-nunda kerjaan tuh udah jadi penyakit bagi sebagian orang. Apalagi kalau dimanjain dengan deadline yang cukup panjang. Kemungkinan untuk nunda pekerjaan akan semakin besar. Gak masalah kalau cuma sekali-kali, tapi kalau udah sampai jadi kebiasaan, ini akan menimbulkan masalah. Walaupun menghilangkan kebiasaan buruk itu cukup sulit, tapi kita bisa menggesernya pelan-pelan sampai kebiasaan itu benar-benar hilang. Kalau gitu coba 5 cara ini untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda kerjaan. Simak infonya. Pertama, niat adalah kunci. Yang paling penting dan utama adalah niat. Karena kalau kita udah niat untuk menunda-nunda, semua tips akan jadi percuma. Ada baiknya kita bulatkan niat dulu untuk gak nunda-nunda kerjaan itu. Ketika ada kerjaan baru dari bos, langsung niatin untuk dikerjain. Bisa atau enggak, ntar dulu. Yang penting niatin dulu aja untuk dikerjain segera. Kedua, tentukan skala prioritas. Nah, kalau niat udah ada, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan skala prioritas. Lo harus bisa memisahkan mana tugas yang harus segera dikerjakan dan urgent, dan mana tugas yang bisa di-delay. Tapi kalau kerjaan datang bersamaan dan deadline-nya juga barengan, mungkin lo bisa pilih lo mau ngerjain yang susah dulu atau yang mudah dulu. Tentu aja ini disesuaikan dengan kesiapan lo untuk ngerjain itu. Supaya nggak kelewatan, lo bisa menuliskannya di note handphone atau di sticky notes. Itu bisa membantu lo untuk mengingat kerjaan-kerjaan apa yang harus dikerjakan. Ketiga, bikin fake deadline. Satu hal yang bikin kita segera mengerjakan tugas adalah deadline yang mepet. Semakin mepet deadline-nya, biasanya kita semakin cepat menyelesaikan kerjaannya. Ya karena hal itu, ada bagusnya kalau kita buat fake deadline untuk menyiasatinya. Bikin seakan-akan deadline kerjaan tuh tinggal beberapa waktu lagi. Tulis dulu di notes tanggal deadline-nya lebih cepat 1 atau sampai 2 hari lah. Jadi ketika lo lihat notes, maka lo akan segera menyelesaikan kerjaan itu. Selain lo bisa menyelesaikan kerjaan sebelum deadline, ada waktu tersisa untuk mengerjakan kerjaan yang lain. 4. Belajar membagi waktu. Ketika lo udah terbiasa menyegerakan kerjaan dan menyusun skala prioritas, tanpa disengaja lo udah mulai pintar membagi waktu. Lo gak akan keteteran lagi dan merasa kekurangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Karena sadar atau enggak, salah satu alasan menunda kerjaan adalah karena manajemen waktu yang kacau. Mulai belajar membagi waktu pelan-pelan agar waktu lo gak kebuang percuma. Yang terakhir, utamakan realistis. Satu hal yang juga penting adalah lo harus memperhatikan kesanggupan diri. Karena percuma juga kalau lo bikin daftar prioritas dari pagi sampai malam, tapi sebenarnya lo gak sanggup ngerjain semuanya. Bukannya produktif, lo malah bisa kewalahan. Jadi harus realistis juga. Terima kerjaan sesuai dengan kesanggupan lo. Jangan biasain numpuk-numpuk kerjaan. Pada akhirnya semua tips ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan lo ya. Jangan sampai karena pengen ngejar perform, lo sampai mengabaikan kesanggupan lo, akhirnya berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Yang wajar-wajar aja, sanggupin kerjaan yang lo sanggup untuk ngerjainnya. Ya udah, itu dia 5 cara mengatasi kebiasaan menunda kerjaan. Ingat, kata kuncinya adalah niat dan tetap realistis. Semoga bermanfaat.